Kalau sudah dikatakan benjolannya bersifat ganas, kita sebut kanker. Jadi kanker dengan tumor beda. Kalau ditanya apakah kanker pada anak atau kanker bisa terjadi pada anak? Sangat bisa. Ya, kalau kanker paru itu salah satu kanker yang cukup sering ditemukan, tapi pada dewasa gitu, bukan pada anak. Oke, baik. Jadi tadi ya jawabannya yang paling banyak memang kasusnya kanker darah dan kedua tadi adalah retinoblastoma. Jadi kalau pada kanker anak ada peran kelainan genetik. Nah, kemudian tolong bantu kenalilah anak-anak ini kalau memang mencurigakan ke arah kanker, bawa ke fasilitas kesehatan. Hai Healthies, Kementerian Kesehatan Podcast kembali hadir menemani Anda bersama saya, Andini. Setiap tanggal 15 Februari itu selalu diperingati sebagai Hari Kanker Anak Sedunia. Setelah sebelumnya pada tanggal 4 Februari, ini juga diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Peringatan ini, Healthies, adalah momentum kita bersama agar bisa lebih peduli, kenali, dan juga mendukung terkait dari penanganan dan juga pencegahan kanker, terutamanya kanker pada anak. Akan kita bahas juga beberapa mitos fakta, ini ya bakal seru sekali seputar pengobatan kanker. Dan telah hadir di samping saya, di sebelah saya ya, ada Dr. Teni Citrasari, spesialis anak konsultan MPH selaku Ketua UKK Hematologi Onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Halo Dr. Teni, dipanggilnya Dr. Teni? Betul. Dr. Teni, iya. Gimana kabarnya dok? Baik, terima kasih Andini. Ini pertama kali ke sini Dr. Teni? Iya, kalau untuk acara ini baru. Oke, gimana kesan-kesan pertamanya deh Dr. Teni? Suatu hal yang baru, saya baru tahu ada pojokan seperti ini. Ternyata kementerian mempunyai hal yang seperti ini ya, bagus sekali, luar biasa. Wah, kayaknya nanti bakal ada episode-episode selanjutnya sama Dr. Teni ya. Tapi ngomong-ngomong, ini adalah episode ke-8 Dr. Teni ya, angka 8 itu biasanya sebuah keberuntungan, angka keberuntungan. Semoga memang untuk Healthies yang nonton di episode kali ini juga sedang diberikan kebahagiaan dan juga keberuntungan pastinya, dan juga kesehatan. Dan senang sekali Dr. Teni ini bisa hadir di tengah-tengah kami dalam episode kali ini, kanker anak, kenali, deteksi lebih dini, cegah bersama. Dr. Teni, kita sudah membuat sebuah polling ini ya untuk teman-teman followers kami di Kementerian Kesehatan terkait dari beda kanker sama tumor. Karena kan biasanya orang ada yang bilang saya tumor, misal tumor payudara, kanker payudara. Nah, apakah tumor dan kanker ini berbeda? Tapi sebelum Dr. Teni jawab, saya mau membacakan pollingnya terlebih dahulu, dokter ya. Ini kalau kata 2.364 orang mengatakan beda lah, tapi ada 231 orang yang mengatakan sama dong. Nah, silakan jawabannya Dr. Teni. Kalau ditanya apakah sama, pastinya berbeda, betul. Ya, alhamdulillah sebagian besar masyarakat sudah mengerti bahwa tumor itu berbeda dengan kanker. Pada prinsipnya adalah berawal dari istilah benjolan. Tumor itu benjolan, tetapi tumor itu adalah benjolan yang jinak. Kalau sudah dikatakan benjolannya bersifat ganas, kita sebut kanker. Jadi kanker dengan tumor beda. Ya, gitu. Baik ya, ternyata luar biasa sekali jawabannya, rata-rata benar. Kemudian terkait dari kanker yang menjangkiti usia anak-anak. Kita kalau mendengar kanker saja sudah memilukan gitu ya, Healthies, apalagi kalau anak-anak yang mengalaminya. Tapi jenis-jenis kanker, Dr. Teni, yang paling banyak dialami oleh anak-anak itu apa saja, dok? Iya, pertanyaan menarik. Ada pollingnya nggak nih? Pollingnya ada, tapi saya mau dengar jawaban benernya dulu dari Dr. Teni. Benernya dulu ya, baik. Iya, Healthies. Jadi kalau ditanya apakah kanker pada anak atau kanker bisa terjadi pada anak? Sangat bisa, ya. Pertama. Tetapi jenisnya itu berbeda dengan kanker pada dewasa.
Kalau kanker yang pada dewasa lebih banyak mungkin kanker payudara, kanker leher rahim ya. Tetapi kalau pada anak yang terbanyak justru kanker darah. Yang kalau disebut di kedokteran, bahasa kedokteran adalah leukemia gitu. Gejalanya ya seperti terkadang tidak khas ya. Demam yang lama misalnya, kemudian mungkin ada demam lama tuh bisa naik turun ya, naik turun nggak sembuh. Nah kemudian atau mungkin ada perdarahan atau anak terlihat pucat gitu. Itu yang terbanyak. Kalau dari kanker atau tumor padat itu kan darah ya, cair istilahnya. Nah kalau kanker yang padat, tumor padat itu yang tersering adalah kanker mata justru. Kanker yang kita sebut saraf mata, yang kita sebut retinoblastoma, gitu. Nah, gejalanya tentu beda ya. Kalau mereka gejalanya adalah benjolan di mata. Atau sebelum benjol sebenarnya itu kalau udah benjol udah tanda itu terlambat ya. Yang awal adalah bintik putih di mata. Nah, yang sering disebut sebagai cat's eye, mata kucing. Kami sudah sering mengadakan dengan para pemerhati kanker ini mengajarkan para tenaga kesehatan bagaimana mengenali dari mata putih ini. Gitu. Oke, itu tuh yang biasanya ditesnya pakai flash kamera itu bukan sih dok? Iya, sebenarnya kita bisa menggunakan senter sederhana gitu ya dalam ruangan yang gelap gitu. Kadang-kadang bisa seperti itu supaya matanya lebih bagus. Tapi kalau untuk yang terlatih sih kita sorotkan cahaya senter udah kelihatan tuh warnanya putih. Karena harusnya warnanya merah. Jadi mata anak tuh kalau kita berikan senter tuh warnanya harusnya merah. Nah ini warnanya putih, harus hati-hati. Ada apa ya dengan mata anak ini? Belum menonjol ya, belum menonjol. Yang terbaru adalah kami mendapatkan di rumah sakit kami itu dirujuk kebetulan dari luar daerah. Ibunya melihat mata anak ini berbeda ya, ke mata sebelah kiri lebih atau mata, saya lupa kiri atau kanan, tapi matanya menonjol, lebih beda gitu. Ternyata itu gejala sangat awal, jadi umur 24 hari sudah menjalani kemoterapi karena ternyata memang itu kanker saraf mata tadi yang saya cerita, retinoblastoma. Oke, baik. Jadi salah satu yang paling banyak itu adalah kanker darah. Salah satu pilihannya memang ada juga di polling kami, Dokter Teni ya. Jadi pilihan yang kami berikan kepada netizen itu kanker leher rahim, kanker darah, atau kanker paru. Dan untungnya 2.141 orang menjawab kanker darah. Bagus. Tapi masih ada 1.280 yang jawab kanker paru. Tapi walaupun tetap ada kasusnya ya dokter ya. Saya sampai sekarang belum menemukan tuh kanker paru. Ya. Oke. Karena membutuhkan anak itu usianya, kami menangani kasus anak adalah dari dalam kandungan sampai anak itu usianya 18. Mungkin pada saat 18 belum muncul ya gitu. Mungkin munculnya kan biasa di 30-40 tahun. Jadi biasanya tidak di fase atau di masa kami gitu. Iya, makanya kalau kanker paru itu salah satu kanker yang cukup sering ditemukan tapi pada dewasa gitu. Bukan pada anak. Oke, baik. Jadi tadi ya jawabannya yang paling banyak memang kasusnya kanker darah dan kedua tadi adalah retinoblastoma. Oke, baik. Nah, kemudian Dokter Teni, saya kalau tahu kanker biasanya dari sinetron, Dok. Biasanya cerita-cerita tentang pemerannya yang sakit atau sebagainya. Betul. Begitu. Lalu biasa disebutkan, wah ini sudah stadium lanjut atau ini sudah stadium akhir. Sebetulnya stadium sendiri dalam kanker itu seperti apa penjelasannya, Dokter Teni? Baik, terima kasih Mbak Anin. Healthies, kita akan cerita mengenai stadium ya. Stadium itu memang tingkatan penyebaran dari kanker tersebut. Kalau kanker darah itu kita nggak pakai stadium. Jadi kalau memang dibuktikan ada kanker darah, itu sebenarnya sudah stadium 4 karena penyebarannya sudah ke sumsum tulang. Tapi balik lagi, leukemia atau kanker darah kami tidak memakai stadium, ya.
tapi memakai istilahnya risiko biasa dan risiko tinggi. Risiko itu tujuannya adalah kemungkinan untuk mencapai kesembuhan istilahnya. Apakah pada saat awal kita akan bertanya, biasanya orang bertanya, dokter gimana kemungkinan sembuhnya? Itu ya. Nah itu kami menentukan yang namanya istilahnya risiko. Itu untuk leukemia. Tetapi untuk tumor padat, nah ini kita baru memakai stadium. Stadium itu makin rendah, stadium 1 biasanya cuma di sekitar situ aja gitu. Dia tidak menyebar kemana-mana. Tapi karena sifat kanker ini bisa menyebar ke tempat lain, ya, makin tinggi stadiumnya, itu artinya penyebarnya makin jauh. Jadi kalau misalnya benjolannya ada di sini dan ini stasiun kejar getah beningnya gitu ya, cuman baru sampai sini aja, nggak apa-apa, mungkin stadium 2. Tapi kalau stadium 4 makin jauh, makin mungkin bisa menyebar. Beda-beda setiap tumor stadium 4-nya. Bisa ada penyebarannya ke sumsum tulang, bisa ada penyebarannya mungkin ke otak, macam-macam gitu. Jadi mereka memiliki spesifikasi masing-masing. Jadi artinya pada prinsipnya stadium itu makin tinggi, makin jauh penyebarannya. Jadi tentunya kalau melihat seperti itu, harusnya kita bisa menemukan kanker anak ini stadiumnya harus yang rendah. Supaya nggak jauh-jauh dia perginya dan pengendaliannya juga nggak jauh. Sehingga dan harapan hidup harusnya menjadi tetap lebih baik. Nah sayangnya di Indonesia, dan saya rasa ini juga beberapa di gambaran negara berkembang ya, bahwa mereka itu datang 50-60% memang sudah stadiumnya lanjut. Stadium lanjut itu berapa? Bisa 3, bisa 4 gitu. Ya. Sebagai contoh saya cerangkan modelnya adalah kanker mata. Yang tadi saya bilang retinoblastoma. Dia pada saat dia sudah menonjol, itu sudah minimal stadium 3 mungkin misalnya. Nah biasanya orang tua membawa pasien, itu tadi yang saya ceritakan ekstrimnya bagaimana ibu melihat kedua bola mata anaknya berbeda gitu ya. Tapi banyak juga para orang tua dengan keluarganya, tentu dengan putusan keluarga ya, itu baru membawa setelah mata anaknya menonjol gitu. Artinya stadiumnya sudah makin lanjut. Nah kalau sudah makin lanjut kan pengobatannya nggak cuman 1 macam, mungkin harus 2 macam, mungkin harus 3 macam gitu. Itu yang membuat kita harus kerjasama dengan tentunya seluruh tim dari kanker tersebut untuk bisa menyembuhkan anak ini. Gitu. Nah, harapannya sih tolong temukan atau bawa anak-anak ini yang memang curiga ke arah kanker dalam stadium yang rendah supaya masih di tempat yang gitu. Jadi nggak banyak-banyak kita melakukan intervensinya. Gitu. Oke, baik. Berarti kita nggak bisa sembarangan sebut ini stadium berapa ya, tapi harus diperiksakan dulu. Betul. Oke, baik. Nah, kita punya 2 pilihan selanjutnya, Dokter Teni. Jadi nanti Dokter Teni yang akan memilih salah satu yang ada di layar nanti akan muncul, ada 2 kotak ya yang nanti akan dipilih, salah satunya mungkin bisa jebakan Dokter Teni. Mungkin boleh dipilih yang mau sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Kayaknya sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan. Sudah yakin? Yakin. Oke, baik. Kita pilih sebelah kanan, pilihan Dokter Teni ya. Dan pertanyaannya adalah, wah, untung benar pilihannya. Karena kalau pilih yang satunya lagi, disuruh traktir kru radio kesehatan. Masa tamu jebakan yang traktir, jebakan. Itu jebakan. Tapi yang akan kami tanyakan, pilihan Dokter Teni tadi adalah, tadi kita sudah membahas tentang kanker darah, kanker retinoblastoma yang menjadi kasus paling banyak pada kanker anak-anak.
Kemudian deteksi apa, Dokter Teni, yang mungkin bisa dipelajari para orang tua ketika melihat sepertinya ada yang salah dengan anak saya? Dokter Teni, silakan. Baik, terima kasih Mbak Andin. Healthies, kanker yang tersering pada anak adalah kanker darah yang sering disebut sebagai leukemia. Gejala leukemia itu yang utama adalah adanya 3 gejala yang menurut saya, yaitu bisa berbentuk pucat, bisa bentuknya demam berkepanjangan, bisa bentuknya mungkin ada perdarahan, dan terakhir mungkin ada benjolan sebenarnya. Ya. Jadi demam yang harusnya biasanya kalau anak mengalami infeksi 2 minggu lah mungkin ya, itu harusnya mengalami perbaikan. Ada kadang-kadang malah kalau virus 7 hari 1 minggu. Oh ini nggak perbaikan, hilang timbul. Nah itu harus curiga, bener nih bukan gejala kanker gitu biasanya ya. Kemudian bisa juga pucat. Biasanya orang tua juga melihat anaknya, anak saya putih, tapi harusnya pucat yang karena leukemia beda, yaitu anak terlihat sakit. Saya yakin orang tua tahu anaknya terlihat sakit ya. Jadi tidak nafsu makan, tidak penurunan berat badan gitu ya. Anaknya pucat gitu. Jangan sampai pucat putih gitu, jangan sih, udah kelihatan kok pucat ya, kenapa nak kamu nggak nafsu makan, kenapa kamu kok biasa main ini nggak main, misalnya gitu. Sering juga kadang-kadang pucat terus dia sakit-sakit tulang gitu ya. Nah kemudian yang terakhir mungkin ada perdarahan. Perdarahan belum tentu harus darah yang mengalir, bisa bukan, tetapi misalnya bintik-bintik merah, bintik atau kebiruan misalnya ya. Saya ingat sekali ada gambar tentang leukemia yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Itu bagus sekali ya, apalagi kalau pada anak laki-laki kadang-kadang ada benjolan di buah sakarnya gitu ya. Ada benjolan juga di leher, mungkin seperti itu, boleh dicurigai searah ke leukemia misal. Jadi kita harus pastikan apakah memang anak ini leukemia atau bukan. Saya yakin sekali teman-teman tenaga kesehatan di luar sana, harapan saya adalah mereka mengenali dan kemudian memastikan bahwa anak ini menderita kanker atau bukan. Ya. Nah, jadi sebenarnya Kementerian Kesehatan juga sudah membuatkan program ya, bagaimana kita menemukan gejala-gejala ini, kemudian jadi para teman-teman yang bekerja di puskesmas itu bisa mengenali gejalanya dan memang nanti akan merujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya untuk memastikan apakah anak ini menderita kanker atau bukan gitu ya. Kadang-kadang itulah dunia kedokteran, tidak selalu gambarnya harus kalau memang leukemia adalah harus 1, 2, 3, belum tentu. Kadang-kadang dia muncul hanya sebagai demam saja atau bisa saja dengan perdarahan saja, bisa gitu. Nah ternyata kalau dikumpulkan para bapak ibu baru ingat, aduh kayaknya ada ini juga, ternyata ada ini juga. Nah baru, oh ya seperti itu, berarti ya harus dibawa. Artinya kalau memang, saya yakin sekali orang tua pasti mempunyai feeling di dalam hatinya bahwa anak saya tidak normal. Itu tolong ditindaklanjuti. Karena kita juga paham ya Dokter Teni, anak-anak kan belum bisa mengekspresikan. Betul, dia nggak bisa ngomong ya. Jadi orang tuanya harus lebih pintar untuk mengawasi. Membaca. Betul. Tapi Dokter Teni, saya penasaran, apakah ada kasus kanker anak yang sudah muncul ketika anak baru lahir? Ya, itu tadi yang saya ceritakan pertama, yang tumor mata itu, pada saat baru lahir, mungkin masih ibu mungkin kan memegang langsung ya, anaknya tidak ada masalah ya, kalau ada masalah kan pasti dipisahkan dengan ibu. Tapi kalau anaknya tidak masalah kan ibu langsung memegang yang IMD tadi, udah kan, melihat anak sehat lah, harusnya tampak anak sehat.
Kalau ada sesuatu tentu dokternya akan memisahkan, menindaklanjuti apakah memang kanker atau bukan gitu ya. Nah, yang saya contohkan tadi adalah tumor mata itu ketemunya kan umur 20 hari. Pasti kan dari lahir dong ya. Berarti dari kandungan nggak bisa lihat, mungkin nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi artinya itu pasti terjadi baru lahir. Nah, beberapa juga dari kasus kanker darah pun terjadi pada anak. Ternyata itu disebabkan oleh kanker darah gitu. Pada anak bukan baru lahir sih sebenarnya. Bayi baru lahir itu umurnya kami sebut neonatus ya, itu 28 hari. Nah, pada saat seperti itu mungkin anak sudah mulai terlihat pucat, sesak misalnya. Tetapi pasti dokter menganggap ini infeksi kali. Nah, tetapi kalau ada gejalanya darahnya menunjukkan memang ke arah kanker darah, nah itu pastinya mungkin terjadi, pasti dibawa dari lahir gitu, bawaan dari. Itulah bedanya kanker dewasa sama kanker anak. Jadi kalau pada kanker anak ada peran kelainan genetik gitu. Jadi memang ada diturun, bisa terjadi sama si ibu, bisa terjadi karena terjadi perubahan pada si anak itu sendiri gitu. Bisa diturunkan dari orang tua, bisa dia anaknya sendiri yang mengalami itu. Itulah bedanya dewasa dengan anak. Anak itu kadang ada peran dari genetiknya itu sendiri. Jadi bawaannya si bayi gitu. Jadi pertanyaan, bisa dari bayi baru lahir? Bisa. Apakah anaknya diobatin obat kanker apa enggak? Harus diobatin dong kalau kanker, jangan tidak diobatin. Ya. Oke, baik. Berbicara pengobatan, Dokter Teni, lagi-lagi kalau berbicara kanker itu kan dalam tanda kutip menakutkan ya, Dok ya. Saya pernah nonton salah satu film Dokter Teni, satu hal yang paling menyedihkan terkait penyakit kanker itu bukan kita ketika sakit kanker, tapi ketika kita punya anak yang sakit kanker. Itu katanya sedihnya bisa berkali-kali lipat. Nah, banyak mungkin orang tua yang nggak tega, Dokter Teni, ngelihat anaknya di kemo, pengobatan, merasakan sakit. Bagaimana jika pengobatan dihentikan atau mungkin memilih untuk pengobatan alternatif saja? Ini seperti apa, Dokter Teni? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat kalau buat saya challenging ya. Ini benar-benar kasus per kasus kita harus lihat. Saya mengerti sekali ini merupakan suatu pukulan yang besar ya. Jadi memang betul kalau seorang anak sakit kanker itu semua keluarga pasti terimbas ya. Bukan cuman hanya kedua orang tua, dari orang tua atau kakek nenek, dari kedua belah pihak, jadi masih keluarga besar ikut dalam memikirkan atau terhadap anak ini. Nah, pada prinsipnya kami sangat mengharapkan orang tua bisa mengikuti pengobatan anak ini. Janganlah berhenti ya. Alhamdulillah pengobatan kanker di cover BPJS, ya, di cover BPJS dan hanya sebagian kecil mungkin, ya ada beberapa kasus yang memang kalau lanjut yang memang seperti itu, mungkin ada beberapa yang terpaksa tidak ditanggung gitu ya. Nah, tapi sebagian besar obat kanker ini ditanggung BPJS, jadi harusnya sih janganlah berhenti dari ini, ya. Tapi ya balik lagi, saya mengerti dengan masalah masing-masing keluarga memang beda-beda. Nah, harapannya, jadi saya harus bagaimana dokter? Biasa seperti itu ya. Saya maklum misalnya harus bersedih dulu, betul, tapi jangan kelamaan. Harus segera mengambil tindakan, ya. Jadi carilah pusat kesehatan yang membuat nyaman Bapak Ibu untuk membawa anak-anak ya, untuk membawa anak ini berobat ya. Kemudian dampingi mereka dalam pengobatan ini ya. Kalau memang tidak ada ayah atau ibu ya, mungkin siapa boleh, kakek, nenek atau siapa ya.
supaya anak merasa nyaman. Yang penting mengikuti pengobatan, karena biasanya pengobatan kanker ini nggak sebentar, agak panjang ya. Kemudian selanjutnya pastikan Bapak Ibu memiliki hubungan atau hubungan yang baik dengan dokternya supaya bisa nanya lebih banyak mengenai anak-anak itu. Kemajuan pengobatannya, rencana pengobatannya, misalnya seperti itu ya. Kemudian tentu kalau biasanya pengobatan kanker kita kasih protokol namanya, jadi rencana pengobatan. Nah, mohon bisa sesuai dengan waktu-waktunya itu. Kemudian selain itu jangan lupa ya, kita sibuk sama anak yang sakit, lupa sama anak lain nggak boleh juga, ya kan, mengabaikan anak. Jadi tetap anak-anak yang ada di rumah tetap diperhatikan, tentu makanannya, ya imunisasi mungkin gitu ya, karena anak yang diimunisasi yang di rumah itu tentu dia harus tanda kutip sehat supaya menjaga anak yang sedang dalam pengobatan kanker ini tetap sehat gitu, ya. Jadi ayah ibu tetap harus sama orang tua juga harus tetap sehat gitu. Kadang-kadang terlalu lama di rumah sakit, jenuh, kemudian nggak makan yang benar, sakit, nah aduh, jadi dua dia yang sakit. Nah, makanan juga harus tetap diperhatikan, ya. Istirahat yang bagus, ya. Kemudian cuci tangan sudah pasti deh, harus diajarin ya. Jangan lupa anak, ya mau makan lupa, jangan. Ya, jadi artinya hidup sehat lah, hidup sehat. Nah, yang challenging sebenarnya, terutama kan anak-anak ini bukan cuma anak kecil, ini ada anak remaja. Gitu. Pertanyaannya, yang saya terakhir baca, perlu nggak sih dikasih tahu anak itu dia lagi sakit kanker gitu ya? Pertanyaannya kita lihat anaknya sih, ya setiap anak beda-beda. Ada anak yang sangat terpukul gitu, bisa sih. Tapi ada anak yang easy. Saya yakin Bapak Ibu sangat tahu anaknya, baik dikasih tahu atau tidak. Ya. Pakai bahasa anak itu sendiri, sesuai dengan usia ya. Misalnya kalau anak masih kita bicara, kita harus ngomongnya seperti ini. Tapi prinsipnya ada, lebih baik mereka tahu, karena supaya menjaga kerjasama mereka gitu. Ya, supaya mereka mau berobat yang baik gitu. Pengobatan bisa macam-macam pengobatannya. Ada yang minum, obat minum, ada obat yang diinfus, ada obat yang disuntikan, ada obatnya yang masuk ke saluran saraf. Tujuannya untuk melindungi saraf itu. Kemudian itu dari kemonya, dan namanya istilah kemoterapi, ya. Bisa juga dari selain itu pengobatan kanker bisa berupa operasi. Biasa tumor padat nih ya, tumor-tumor yang padat bukan leukemia. Kemudian bisa juga radioterapi. Radioterapi itu sinar, tapi bukan berarti cuma disinar nih, kasih sinar. Bukan, itu ada maksudnya. Iya. Supaya sel-sel lain juga ikut mati lah gitu ya, sel-sel kanker ya. Itu yang utama. Tapi bukan berarti nah kan orang tua sedih ya, kita kok saya begini gitu ya. Nah, makanya ada pemerhati kanker yang kami juga sangat berterima kasih kepada mereka yang sangat juga banyak membantu. Mereka berusaha juga menyediakan rumah singgah. Terkadang mereka berasal dari luar daerah, jauh dari tempat pengobatan. Nah, para pemerhati kanker ini menyediakan rumah singgah itu, ya. Kemudian beberapa membantu penyediaan obat-obatannya, misalnya. Karena terkadang tadi tidak di cover BPJS misalnya, gitu ya, atau tidak ada di Indonesia misalnya. Karena banyak obatan kanker ini memang bukan buatan Indonesia. Jadi harus mereka bantu mendatangkan. Nah, itu. Kemudian, para pemerhati kanker dan itu merupakan bukan cuma dokter ya, tapi artinya mereka menjadi satu bagian dalam pengobatan anak ini. Terkadang para orang tua sangat terbantu dengan para pemerhati kanker ini. Jadi
dengan menyediakan rumah singgah dan tidak lupa mungkin menyediakan ada yang menyediakan sekolah, ada yang menyediakan macam-macam ya para pemerhati ini. Kebanyakan sih rumah singgah. Menyediakan transportasinya mungkin untuk datang, itu sangat membantu mereka, membantu orang tua, meringankan beban. Bukan cuma materi ya, tetapi artinya kadang spiritualnya itu juga dibantu oleh para pemerhati ini. Jadi jangan merasa sendiri gitu ya. Banyak insya Allah banyaklah yang membantu untuk ini. Tetap semangat harusnya. Jangan berhenti dalam pengobatan. Bicarakan saja kepada dokternya apa yang menjadi masalah. Mudah-mudahan dokternya bisa bantu. Karena saya yakin sekali, saya tidak bisa bicara dengan misalnya saya membandingkan rumah sakit saya dengan rumah sakit yang lain gitu kan ya. Pasti akan berbeda-beda tiap rumah sakit. Nah, dan beda-beda pula masalah para keluarga ini masing-masing gitu. Nah itu silakan bicarakan dengan dokternya, cari mana yang terbaik gitu. Nah itu, dan selalu tetap semangat untuk pengobatan. Jangan berhenti di tengah jalan, ya sayang. Setuju gitu. Sekali ya, itu jangan patah semangat untuk para orang tua yang memang menghadapi kenyataan itu. Tapi dokter, kemudian kita mau membahas hoax atau fakta. Ini merupakan beberapa argumen yang sering kita dengar dari masyarakat umum, Dokter Teni. Yang pertama adalah makan buah saat perut kosong merupakan terapi anti kanker. Ini hoax atau fakta? Tapi sebelum dijawab, Dokter Teni, kita punya jawabannya. Ini kalau kata 1.896 orang mengatakan fakta. 56% mengatakan fakta. Ini bagaimana jawaban sebetulnya? Boleh diangkat, Dokter? Hoax atau fakta ya? Iya. Mungkin apa dua-duanya ya? Iya. Mungkin ini hoax ya, misalnya ya. Bisa hoax, bisa bukan loh sebenarnya. Baik. Jadi sebenarnya begini, betul. Terkadang penyerapan yang bagus mungkin adalah sebelum makan. Tetapi ada obat-obatan yang memang harus diminum setelah makan. Biasanya apotek akan memberikan informasi terkait itu. Kalau ada yang membuat membingungkan misalnya, silahkan ditanya kepada farmasinya ya. Kemudian karena memang efek samping obat ini kan mual ya, sehingga kalau diisi makanan mungkin jadinya mualnya banyak gitu, ya kan, muntah gitu. Tetapi ada juga untuk mengurangi itu tentu kita, saya takutnya gini, kalau terus akhirnya dikasih obat makan malah justru kadang-kadang perut kosong, obat ini malah mengiritasi misalnya lambung. Beberapa orang ada yang nggak bisa, malah makin muntah, makin sakit, makin nyeri, nggak mau makan, nah susah. Jadi biasanya dokter akan tanda kutip terpaksa mungkin setelah makan, tetapi mungkin kita beri waktu gitu. Jadi nggak benar-benar perut yang kosong gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau makan buah aja dulu gitu ya sebelum perut kosong, pada saat perut kosong, ada buah yang asem banget ya perutnya jadi sakit juga ya, jadi boro-boro untuk anti kanker, yang ada muntah-muntah. Iya ya, jadi prinsipnya gini deh, beberapa buah-buahan yang nyaman buat anak gitu, selama anak itu mau, ya berikan aja sih, selama itu sehat juga ya. Kalau misalnya biasanya kan anak-anak, tapi kalau anak remaja kan bisa makan yang lebih luas ya, bisa makan yang penting tidak buat mual. Jadi prinsipnya adalah gini, berikan anak makan yang dia suka gitu, supaya nutrisinya dapat, kalorinya dapat, terus dia senang bahagia gitu. Jadi karena membuat dia jadi kita batasi makan yang aneh-aneh gitu ya, membuat dia malah jadi nggak mau makan. Konsekuensinya apa? Nanti gizinya terganggu. Harusnya kalau kebanyakan adalah gizinya nggak bagus karena ada kankernya. Jadi kalau kankernya kita obatin, harusnya gizinya menjadi bagus dong. Nah karena terlalu banyak
aturan ina inu misalnya. Anak nggak mau makan, apa yang terjadi? Gizinya makin jelek. Nah, kenapa hubungan antara gizi dengan pengobatan kanker? Nggak bagus. Kalau gizinya jelek, kalau obat kankernya, obatnya jadi jalannya nggak bagus ya, sehingga dia bisa mempengaruhi dia nggak bener gitu, outcome atau luarannya jadi nggak bagus. Nah, apa yang sering adalah itu tadi orang tua entah baca di mana, bagaimana ya, nggak dibaca. Itu adalah misalnya untuk orang dewasa, terkadang menerapkannya untuk anak-anak. Nah, terus jadi akhirnya anak-anak menjadi tanda kutip korban. Nah, itu yang kalau kami dari dokter yang menangani kanker anak ini, ya Healthies, selalu berusaha gizi anak-anak ini harus tetap bagus, menjadi bagus, kami jaga gitu, supaya hasil pengobatannya tentu menjadi baik. Dan sampai terapi penunjang seperti makanan yang bagus ini nggak diberikan dengan benar, jadi akhirnya hasilnya kurang baik. Misalnya contoh, kamu makan buah dulu sebelum ini, sakit perut kan misalnya, terlalu asam misalnya ya, atau mungkin itu satu dan lain hal. Kemudian minum obatnya, nggak mau dia. Satu, dia kenyang, kedua bisa kenyang ya, kedua makin sakit perut. Aku nggak mau mama ya. Aduh, jadi kita jadi susah ya, jadi ya buatlah anak itu bahagia lah prinsipnya, supaya dia senang dalam pengobatan ini. Betul sekali. Jadi orang tuanya harus lebih pintar ya, Dokter Teni. Karena istilahnya mungkin anak-anak yang tidak cancer saja makannya harus bergizi seimbang, apalagi anak-anak dengan cancer seperti itu. Tapi Dokter Teni, seperti kita sudah cukup panjang juga ya ngobrol-ngobrol, tidak terasa sudah hampir 30 menit. Dokter, mungkin sebagai penutup, apakah ada pesan sehat yang ingin disampaikan kepada Healthies? Iya, terima kasih Mbak Andin. Healthies, memang kalau dengar perbincangan kita hari ini, salah satu penyebab kanker pada anak adalah kelainan genetik tadi, atau ada peran dari genetik. Tapi bukan berarti kita tetap harus mengajarkan anak-anak kita dengan gaya hidup yang baik gitu ya. Gaya hidup yang baik supaya kalau memang nanti misalnya terjadi kanker, itu mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Karena gaya hidup kita baik, kemudian makan makanannya juga sehat ya. Nah, kemudian tolong bantu kenalilah anak-anak ini kalau memang mencurigakan ke arah kanker, bawa ke fasilitas kesehatan. Pastikan bahwa ini bukan gejala kanker, supaya mereka bisa ditemukan secara lebih dini. Angka harapan hidupnya juga tentu akan menjadi lebih tinggi, lebih baik. Saya rasa itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Teni. Sepertinya harus ada episode-episode selanjutnya untuk ngobrol sama Dokter Teni ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Teni Citrasari, spesialis anak konsultan MPH, selaku Ketua UKK Hematologi Onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di kesempatan kali ini. Sehat selalu, Dok. Terima kasih Mbak Andin dan Healthies. Sehat selalu. Oke, baik. Dan demikianlah tadi perbincangan kita dengan topik kanker anak. Kenali, deteksi lebih dini, dan juga cegah bersama. Untuk Healthies yang ingin mendapatkan informasi seputar kesehatan bisa menghubungi di Halo Kemenkes 1500567, atau juga bisa mengunjungi website kami di www.sehatnegriku.kemkes.go.id, atau mention ke Twitter @radio@kemenkesri, atau dengarkan radiokesehatan.kemkes.go.id. Jangan lupa untuk subscribe channel Kementerian Kesehatan RI dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru, jadi kamu bisa jadi penonton pertama di episode selanjutnya. Ikuti terus Kementerian Kesehatan Podcast. Saya dan juga Dokter Teni pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua.